Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Azizi Ramyadi dari kelas 10 MIPA 6, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan 8 kerajaan yang ada di Indonesia secara singkat dan jelas. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Namun, nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanasa sebagai raja pertamanya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Cholamandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi, yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan begitu, tujuan dari serangan Kerajaan Cholamandala tidaklah untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya sudah saya rangkum di situ. Peninggalan masa Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit, yang kedua ada prasasti Talang Tuo, yang ketiga ada prasasti Kota Kapur, yang keempat ada prasasti Talang Batu, yang kelima ada prasasti Palas di Pasemah, dan yang terakhir ada prasasti Ligor. Yang berikutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Namun Kerajaan Singosari sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwa Raja dan menggantikan ibu kota menjadi ibu kota Singosari. Menurut para raton, Tumapel semula hanyalah sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Yang menjabat sebagai Akubu Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi Akubu baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernamakan Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Armuar Bumi. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara pada tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar Anumarta dari Ranggah Rajasa, karena dalam Nagara Kertagama, arwah pendiri kerajaan Tumapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Yang berikutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi, dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Letak dan lokasi Kerajaan Majapahit berawal dari desa kecil di kawasan hutan Tarik. Awal Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada
1293 hingga 1309 dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanagara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389. Pada puncak kejayaannya dibantu oleh Majapahit, yakni di bawah pemerintah Gajah Mada. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencangkup seluruh Nusantara, yakni seluruh Nusantara, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Kerajaan Majapahit. Di sini juga saya sudah merangkum raja-raja Majapahit dari waktu ke waktu. Yang berikutnya ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan yang terletaknya di wilayah Pakuan, Bogor, Jawa Barat ini juga dikenal dengan Kerajaan Pakuan. Berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya kelima, kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran sekitar pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Kejayaan Pajajaran dibuktikan dengan adanya telaga yang besar, yakni Maharena Wijaya. Kemudian bangunan jalan yang menghubungkan antara ibu kota Pakuan dengan Winagiri. Pertahanan ibu kota juga diteguhkan dengan memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya supaya memantapkan kegiatan agama, serta membuat kebinajian, kesatriaan, pagelaran, pamintonan, memperkuat angkatan perang, mengatur upeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Kemunduran Kerajaan Pajajaran. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran disebabkan oleh serangan dari Kesultanan Banten. Selain itu, Maulana Yusuf telah memboyong Palangka Sri Mansri Wacana dari Kerajaan Pajajaran ke Keraton Sowan. Hal ini menandakan bahwa tidak akan ada lagi raja di Kerajaan Pajajaran karena singgasana raja telah dipindahkan. Akhirnya, Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 dan Maulana Yusuf naik tahta sebagai penguasa Kerajaan Sunda. Yang berikutnya ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Hindu Buddha yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medang, Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram Kuno memiliki 3 wangsa. Yang pertama yakni Wangsa Sanjaya, Syailendra, serta Isana. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Di masa pemerintahan Sanjaya, Kerajaan Mataram menganut kepercayaan Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakyatnya hayati makmur, safety, serta tentram. Hal ini sinkron menggunakan prasasti Canggal yang mengungkapkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas serta padi. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Panangkaran atau Syailendra yang menganut agama Buddha, pengaliran Mahayana. Pada saat itu, kepercayaan Hindu serta Buddha berkembang beserta pada Mataram kuno. Penganut kepercayaan Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan pengikut kepercayaan Buddha berada di bagian selatan. Kemudian, Syailendra digantikan oleh Rakai Pikatan. Yang berikutnya ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu daerah Kutai. Kehidupan politiknya. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam kepemerintahan.
yaitu dari pemerintah suku dengan kepala suku. Yang berikutnya ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu daerah Kutai. Kehidupan politik Kerajaan Kutai. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam kepemerintahan, yaitu dari pemerintahan suku dengan kepala suku yang memerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintah. Raja Kodungga adalah raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai. Dapat kita lihat nama raja tersebut masih menggunakan nama lokal, sehingga para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Raja Kodungga, pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Kedudukan Raja Kodungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga penggantian raja dilakukan secara turun-temurun. Yang berikutnya ada Raja Aswawarman. Aswawarman adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai, sehingga diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putra, dan salah satunya adalah Mulawarman. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera, hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak. Masa runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh saat Kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Negara ke-13, Pangeran Anum Panji Mandapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang berikutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan tersebut berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Ia menjadi raja di kerajaan tersebut dan memerintah hingga 382 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan mencapai puncak pada kejayaannya pada 400-600 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Menurut Prasasti Tugu, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, yakni dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Di masa kepemimpinan Raja Purnawarman, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km yang dikerjakan selama 21 hari. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Menurut berita dari Cina, Kerajaan Tarumanegara masih mengirimkan utusannya ke Cina pada tahun 666 Masehi dan utusan terakhirnya pada tahun 669 Masehi. Sejak masa kepemimpinan Raja Sundawarman, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Tarumanegara terakhir dipimpin oleh Raja Linggawarman. Kerajaan Tarumanegara pecah menjadi 2, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Yang berikutnya ada Kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah penguasa dari Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kerajaan Kalingga atau Holing diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan.
Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Pok Li, di sebelah barat Kalingga ada Topok Teng, sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah, di Kecamatan Kaling, sebelah utara Gunung Muria. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek ke channel Xmipa 6. Sekian, terima kasih.